Oke, baik. Hai semua. Perkenalkan, saya Marcia Gatriani Sude dengan NIM H0721241054 dari Program Studi Sistem Informasi. Baik, tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengantar Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai pengantar Sistem Informasi berdasarkan buku yang telah saya susun terkait dengan tugas dari mata kuliah ini. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Nah, pada materi ini terdapat beberapa submateri. Yang pertama ada transformasi bisnis, peran teknologi informasi dan sistem informasi. Yang kedua ada dasar-dasar sistem informasi. Yang ketiga ada dasar-dasar sistem informasi dalam organisasi dan perusahaan. Dan yang keempat ada pengantar data, informasi, dan sistem basis data. Dan yang terakhir ada manajemen proses bisnis dan penerapan teknologi informasi dalam organisasi. Langsung saja kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu transformasi bisnis, peran teknologi informasi dan sistem informasi. Nah, pada bagian ini terdapat 3 submateri lagi. Langsung saja kita masuk pada submateri yang pertama, yaitu lingkungan bisnis modern secara global dan infrastruktur teknologi informasi. Yang pertama ada konsep lingkungan bisnis modern. Nah, lingkungan bisnis modern merupakan ekosistem yang kompleks dan dinamis, mencakup semua faktor yang mempengaruhi operasi dan strategi suatu perusahaan. Perusahaan dihadapkan pada tantangan dan peluang yang muncul dari interaksi antara faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, regulasi, dan tren sosial, serta faktor internal termasuk budaya organisasi dan sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan. Selanjutnya, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi lingkungan bisnis modern. Nah, yang pertama ada globalisasi. Globalisasi ini membuka peluang bagi perusahaan untuk memasuki pasar baru dan meningkatkan volume penjualan dan diversifikasi resiko. Jadi, globalisasi ini memungkinkan perusahaan untuk menjangkau lebih banyak pasar dan konsumen agar bisa meningkatkan volume penjualannya. Kemudian yang kedua ada perubahan sosial budaya. Nah, perubahan dalam nilai-nilai sosial budaya mempengaruhi perilaku konsumen dan harapan mereka terhadap perusahaan. Jadi, perusahaan diharapkan bisa mengamati perubahan sosial budaya yang ada di sekitar sehingga bisa mengikuti dan menghasilkan produk yang bermanfaat untuk masyarakat pada kondisi sosial budaya eh, yang terkait pada saat itu. Yang ketiga ada teknologi, yaitu seperti kecerdasan buatan atau AI, analitik data, dan Internet of Things atau IoT memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan inovasi produk. Dengan memanfaatkan teknologi, perusahaan bisa meningkatkan kualitas produk di masa depan. Kemudian yang keempat ada persaingan yang meningkat. Untuk tetap relevan, perusahaan itu harus perlu terus berinovasi agar perusahaan tidak tertinggal dari kemajuan zaman, di mana peningkatan persaingan tentunya akan terus meningkat. Next, kemudian ada infrastruktur teknologi informasi. Nah, infrastruktur teknologi informasi itu mencakup semua perangkat keras, perangkat lunak jaringan, dan layanan yang diperlukan untuk membangun dan menjalankan aplikasi perangkat lunak dalam suatu organisasi. Nah, eh, pentingnya infrastruktur TI ini memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasional dengan mengotomatiskan proses bisnis, meningkatkan keamanan data dan perlindungan informasi sensitif, dan mendukung inovasi dan pengembangan produk baru melalui akses ke teknologi baru. Nah, di sini ada komponen-komponen dari infrastruktur TI yang meliputi hardware, software, jaringan atau network, pusat data atau data center, layanan cloud, infrastruktur keamanan, dan sumber daya manusia. Definisinya boleh, definisi atau contohnya boleh kita lihat sama-sama di layar.
Oke, next. Kemudian di sini ada peran teknologi informasi dalam bisnis. Nah, yang pertama itu meningkatkan efisiensi operasional. Dengan teknologi informasi, operasional dapat berjalan lebih lancar dan dapat mengefisiensikan waktu ataupun tenaga. Kemudian yang kedua ada pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, dengan peran teknologi informasi, kita bisa mengumpulkan data-data yang ada sehingga dapat membantu kita untuk mengambil keputusan untuk menentukan apa yang dapat diambil oleh perusahaan di masa depan. Kemudian yang ketiga ada pemasaran dan penjualan. Dengan teknologi informasi kita bisa memperluas pemasaran dan meningkatkan penjualan ketika kita bisa menjangkau lebih banyak konsumen. Yang keempat ada inovasi produk dan layanan. Dengan peran teknologi informasi, kita bisa mendapatkan ide-ide baru ataupun inovasi atau inspirasi untuk meningkatkan produk yang ada dalam perusahaan kita. Nah, yang kelima yaitu ada keamanan dan perlindungan data. Dengan teknologi informasi, kita bisa meningkatkan keamanan agar data-data di dalam perusahaan itu tidak bocor ataupun diambil oleh orang-orang yang tidak berkepentingan. Selanjutnya, Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang kedua yaitu perkembangan dan tuntutan bisnis. Nah, yang pertama ada tren terkini dalam dunia bisnis. Nah, terkini yang ada dalam dunia bisnis itu yang pertama ada digitalisasi. Nah, pada zaman sekarang ini e-commerce semakin marak di mana orang-orang sudah mulai membeli barang dan jasa secara online karena eh, dapat dibilang kita berbelanja online itu lebih mudah dan cepat, serta tidak perlu membuang-buang tenaga untuk datang ke tempat penjualan langsung. Nah, yang kedua itu kita fokus pada kepuasan pelanggan. Nah, perusahaan yang memberikan layanan after sales yang baik atau yang selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan berdasarkan feedback pelanggan. Nah, yang ketiga ada bisnis berkelanjutan. Perusahaan tidak hanya fokus pada profit, tapi juga pada dampak sosial dan lingkungan dari bisnis mereka. Selanjutnya, yang kedua ada tuntutan pelanggan. Nah, di sini ada beberapa tuntutan pelanggan. Yang pertama itu ada kualitas produk dan layanan. Tentunya pelanggan itu menginginkan produk yang berkualitas tinggi, aman, dan memiliki nilai tambah. Nah, kemudian eh, pelanggan menginginkan pelayanan yang cepat, ramah, dan efisien. Karena dengan begitu, pelanggan bisa mempercayai kita sebagai produsen dari suatu produk ini. Yang kedua, ada personalisasi. Nah, pelanggan itu menginginkan produk dan pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Kemudian yang ketiga, ada kemudahan akses. Itu pelanggan menginginkan kemudahan akses dalam membeli produk dan menggunakan layanan. Tentunya pelanggan mengharapkan proses pembelian yang cepat, mudah dan dapat dilakukan di mana saja. Nah, ini termasuk dalam eh, seperti ketika kita berbelanja online di mana eh, barang kita itu akan diantarkan oleh kurir. Tentunya kita mengharapkan kurir ini bisa menjalankan tugasnya dengan baik sehingga bisa mengantarkan produk pesanan kita dengan tepat waktu. Next. Yang ketiga ada inovasi dan adaptasi. Nah, perusahaan harus terus mengembangkan produk dan layanan baru yang lebih baik dari kompetitor. Kemudian, perusahaan harus mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis. Kemudian, kemitraan dan kolaborasi dengan pihak lain. Perusahaan harus dapat bekerja sama dengan startup atau lembaga penelitian untuk mengembangkan produk dan layanan yang baru. Selanjutnya, nah, di sini ada tantangan yang dihadapi di dunia bisnis modern. Yang pertama ada persaingan global. Tentunya perusahaan harus mampu bersaing dengan perusahaan lain dari seluruh dunia untuk mendapatkan pangsa pasar. Yang kedua, perusahaan pe- ah, maaf, saya ulangi. Yang kedua, perubahan peraturan dan kebijakan. Nah, perubahan dan kebijakan yang baru dapat mempengaruhi operasional bisnis, biaya, dan strategi perusahaan yang dapat menjadi tantangan bagi
perusahaan ini. Yang ketiga ada krisis ekonomi dan geopolitik. Perusahaan harus siap menghadapi krisis dan seperti resesi ekonomi, pandemi, atau konflik geopolitik yang dapat mempengaruhi permintaan pasar, rantai pasokan, dan operasional bisnis. Selanjutnya, kita masuk pada submateri yang ketiga, yaitu pentingnya teknologi informasi dan sistem informasi dalam bisnis. Nah, di sini ada peran penting teknologi informasi. Yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua, pengambilan keputusan yang lebih baik. Dan yang ketiga, pemasaran dan penjualan. Nah, kemudian di sini ada peran penting sistem informasi dalam bisnis modern. Yang pertama, mengintegrasikan proses bisnis. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, mendukung inovasi dan transformasi digital. Ya, mungkin peran teknologi informasi dan sistem informasi ini tidak jauh beda karena mereka sama-sama dalam ranah IT yang dapat mendukung perusahaan dalam dunia bisnis. Mungkin segitu saja untuk bab satu. Baik, selanjutnya kita masuk pada bab 2 atau submateri yang kedua, yaitu dasar-dasar sistem informasi. Kita langsung saja masuk pada bagian yang pertama, pengertian sistem informasi. Di sini ada pengertian sistem dan informasi, di mana sistem ini merupakan kumpulan beberapa elemen atau komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama dengan ketentuan aturan yang sistematis dan terstruktur untuk membentuk satu kesatuan yang melakukan suatu fungsi untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Yang kedua, ada informasi, di mana informasi ini merupakan hasil pengolahan data yang telah dianalisis dan diinterpretasikan sehingga memiliki makna dan nilai bagi penggunanya. Selanjutnya, pengertian sistem informasi. Nah, jadi dari kedua definisi tadi, kita mendapatkan definisi dari sistem informasi, yaitu sebuah sistem yang dirancang khusus untuk mengelola, mengolah, dan menyampaikan informasi kepada pengguna. Nah, sistem informasi ini merupakan kumpulan dari komponen-komponen seperti perangkat keras, perangkat lunak, manusia, dan prosedur yang saling terhubung dan bekerja sama untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyampaikan informasi kepada pengguna. Selanjutnya, di sini ada ciri-ciri sistem informasi. Nah, yang pertama ada ciri-cirinya itu baru. Nah, barunya berarti data atau fakta yang disampaikan merupakan informasi yang terkini dan relevan bagi pengguna atau bagi penerima. Jadi kita tidak boleh menggunakan informasi yang sudah lama, yang sudah tidak relevan pada saat ini ya guys. Kemudian yang kedua ada tambahan, di mana tambahan berarti data atau fakta yang meningkatkan pemahaman atau konteks dari informasi yang ada. Nah, ini berarti dari fakta itu kita harus memiliki tambahan-tambahan dari fakta sebelumnya agar dapat memperkuat fakta yang ada. Kemudian yang ketiga ada kolektif, di mana informasi yang dikumpulkan itu dari berbagai sumber atau individu sehingga dapat mencerminkan perspektif yang lebih luas. Nah, yang keempat ada penegas, yaitu fakta yang mendukung atau mengkonfirmasi informasi lain yang sudah ada. Selanjutnya, Selanjutnya ada tujuan sistem informasi. Nah, sistem informasi tentunya memiliki tujuan utama untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat, seperti em, pengolahan data-data penting yang relevan bagi para pengguna. Nah, ada tiga pilar utama landasan kualitas informasi yang dihasilkan. Dapat kita lihat bersama di layar. Yang pertama itu datanya harus relevan. Yang kedua, informasi harus disajikan tepat waktu. Dan yang ketiga, akurasi atau ketepatan nilai data. Oke, next. Selanjutnya kita masuk pada sejarah perkembangan sistem informasi. Nah, pada generasi yang pertama itu ada di tahun 1945 sampai tahun 1955. Nah, pada periode ini komputer menggunakan tabung vakum sebagai komponen ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer yang merupakan komputer serbaguna pertama yang mampu melakukan berbagai perhitungan kompleks.
Yang kedua, ada generasi kedua di tahun 1955 sampai 1965. Nah, pada generasi kedua, tabung vakum mulai digantikan oleh transistor yang lebih efisien dan lebih kecil. Nah, komputer mulai menggunakan bahasa pemrograman yang lebih maju seperti bahasa assembly. Kemudian generasi ketiga di tahun 1965 sampai 1980. Generasi ketiga ini ditandai dengan penggunaan sirkuit terpadu atau integrated circuits yang memungkinkan komputer menjadi lebih kecil dan lebih cepat. Nah, pada periode ini, sistem operasi mulai mendukung multiprogramming dan multi-user. Kemudian yang keempat yaitu pada tahun 1980 sampai tahun 1999 maybe. Nah, generasi ini ditandai dengan munculnya mikroprosesor yang mengintegrasikan semua fungsi komputer ke dalam satu chip. Nah, ini memungkinkan komputer pribadi atau PC menjadi lebih umum dan terjangkau. Sistem operasi pada generasi ini mulai mendukung berbagai mode pengolahan termasuk batch processing, time sharing, and networking. GUI atau Graphical User Interface juga diperkenalkan, membuat komputer lebih mudah digunakan. Kemudian pada tahun 2000-an, memasuki tahun 2000-an, perkembangan teknologi informasi itu semakin pesat ditandai dengan munculnya kecerdasan buatan seperti AI dan teknologi mobile dengan perangkat seperti smartphone yang telah mengubah cara orang berinteraksi dengan teknologi. Nah, karena adanya smartphone itu kita sudah bisa berkomunikasi secara tatap atau yang disebut dengan video call, kita sudah bisa lihat wajah si lawan bicara, di mana sebelumnya kita itu cuma bisa mendengarkan suara. Nah, sistem informasi itu sudah tidak terbatas pada pengolahan data, tetapi juga mencakup analisis data besar dan aplikasi berbasis cloud. Di sini saya tidak menampilkan foto-foto komputer dari masa ke masa. Mungkin teman-teman bisa mengecek langsung di sumber-sumber seperti di Google. Selanjutnya, di sini ada komponen utama sistem informasi. Yang pertama ada perangkat keras atau hardware yang meliputi semua komponen fisik yang terlihat dan digunakan untuk memasukkan, memproses, dan mengeluarkan data. Seperti yang kita lihat di sini ada komputer. Yang kedua ada perangkat lunak atau software, yaitu program yang berjalan di atas perangkat keras dan memungkinkan sistem informasi berfungsi. Ini terdiri dari dua kategori utama, yaitu perangkat lunak sistem, seperti sistem operasi, dan perangkat lunak aplikasi seperti program pengolahan data dan spreadsheet. Nah, yang ketiga, di sini ada basis data atau database yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengelola, dan mengambil data dengan efisien. Yang keempat, ada jaringan atau network, merupakan sistem yang menghubungkan berbagai perangkat keras dan memungkinkan komunikasi antar pengguna dan sistem. Jaringan ini dapat berupa jaringan lokal atau LAN, Local Area Network, atau jaringan luas WAN, World Area Network, dan menggunakan kabel atau teknologi kabel untuk menghubungkan perangkat. Selanjutnya yang kelima ada prosedur, yaitu serangkaian langkah atau aturan yang harus diikuti dalam pengoperasian sistem informasi. Ini mencakup kebijakan, prosedur keamanan, dan instruksi penggunaan yang memastikan bahwa sistem berfungsi dengan baik dan data dikelola dengan benar. Yang keenam ada manusia atau people, yaitu individu-individu yang berinteraksi dengan perangkat keras, perangkat lunak, data serta prosedur yang ada di dalam sistem. Baik, selanjutnya kita masuk pada pentingnya sistem informasi bagi organisasi dan masyarakat. Nah, tentunya sistem informasi sangat memberikan dampak dampak positif ataupun negatif bagi organisasi dan masyarakat. Nah, di sini saya menyajikan beberapa dampak atau peran penting atau dampak positifnya dari sistem informasi bagi organisasi. Yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Itu membantu dalam mengotomatisasi tugas-tugas rutin seperti sistem ERP dalam pengadaan dan pengelolaan inventory. Yang kedua, membantu mengambil keputusan yang lebih baik seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu menyajikan analisis data
untuk mengatur strategi pemasaran. Yang ketiga ada meningkatkan kolaborasi dan komunikasi. Itu menyediakan alat kolaborasi seperti email, chat, video conference, dan platform kerjasama tim. Selanjutnya, ada peran penting sistem informasi bagi masyarakat. Ya, tentunya ini sama-sama sudah kita rasakan. Yang pertama itu ada komunikasi. Itu memudahkan komunikasi kita antar masyarakat, keluarga, ataupun teman di sekitar kita. Contohnya itu smartphone, media sosial, dan internet. Yang kedua ada transportasi, meningkatkan efisiensi dan kenyamanan. Nah, sekarang itu kita bisa eh, memesan di aplikasi Grab atau Gojek untuk bepergian kemana-mana. Kemudian yang ketiga ada perekonomian masyarakat, di mana sistem informasi mendukung pertumbuhan ekonomi melalui e-commerce dan sistem pembayaran digital, dan menciptakan lapangan kerja baru dalam industri teknologi. Nah, mungkin sekian dari bab 2. Tentunya sistem informasi dan teknologi informasi memiliki peran yang sangat penting dan berdampak dalam kehidupan kita bersama-sama. Nah, selanjutnya kita masuk pada submateri yang ketiga, yaitu dasar-dasar sistem informasi dalam organisasi dan perusahaan. Di sini ada beberapa materi yang akan kita bahas, dapat dilihat pada layar. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu struktur dan jenis-jenis struktur organisasi perusahaan. Nah, struktur organisasi ini mengatur sumber daya, tugas, dan komunikasi, dan juga berperan dalam menentukan cara perusahaan beroperasi dan mengambil keputusan. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis struktur organisasi perusahaan. Yang pertama ada struktur organisasi fungsional. Nah, tugas dari struktur organisasi fungsional ini mengelompokkan karyawan berdasarkan fungsi atau departemen. Kemudian, di sini ada kelebihan dari struktur organisasi ini, yaitu efisiensi dan spesialisasi. Nah, tapi di sini dia memiliki kekurangan, di mana dia kurang fleksibel dan sulit koordinasi di lintas departemen. Nah, sehingga kalau dia sulit-sulit ini, eh, komunikasi antar departemen kan, dalam suatu departemen, dalam suatu perusahaan suatu departemen ada banyak, jadi kemungkinan akan sulit untuk berkomunikasi satu sama lain. Nah, kemudian yang kedua yaitu struktur organisasi usaha. Tugasnya itu mengelompokkan karyawan berdasarkan produk dan jasanya. Nah, di sini ada kelebihannya yaitu fokus pada produk dan inovasi. Dan tetapi di sini ada kekurangan di mana ada terjadinya pengulangan sumber daya. Karena setiap unit bisnis itu memiliki sumber daya sendiri, jadi kemungkinan sumber daya yang dibutuhkan itu akan berulang. Nah, kemudian yang ketiga itu ada struktur organisasi matriks yang menggabungkan dua jenis struktur, yaitu fungsional dan proyek. Kelebihannya itu fleksibilitas dan kemampuan menangani proyek yang kompleks. Kemudian di sini ada kekurangan di mana potensi konflik akan terjadi antara manajer, karena karyawan itu bertanggung jawab kepada dua manajer yang memiliki tujuan yang berbeda. Kemudian yang keempat itu ada struktur organisasi proyek. Tugasnya mengelompokkan karyawan berdasarkan proyek-proyek yang sedang dikerjakan. Nah, kelebihannya itu fokus pada proyek dan komunikasi yang baik. Nah, tapi di sini ada kekurangan seperti pada struktur organisasi usaha, yaitu pengulangan sumber daya. Yang kemudian yang kelima ada struktur organisasi tim kerja. Tugasnya itu mengelompokkan karyawan berdasarkan tim kerjanya. Kelebihannya itu meningkatkan kreativitas dan inovasi. Tetapi ada kekurangan di mana potensi konflik akan terjadi antar tim karena setiap tim kerja memiliki tujuan dan tanggung jawabnya yang berbeda-beda. Oke, next. Sini ada struktur organisasi dan tugas.
dan tugas-tugasnya. Nah, yang pertama itu ada Dewan Direksi. Dewan Direksi merupakan badan tertinggi dalam struktur organisasi yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis. Nah, tugas dan fungsinya itu menetapkan visi, misi, dan tujuan jangka panjang, mengawasi operasional perusahaan, dan mengevaluasi kinerja manajemen tingkat atas. Kemudian yang kedua ada manajer, yaitu individu yang mengelola sumber daya perusahaan untuk mencapai tujuan. Tugas dan fungsinya bertindak sebagai penghubung antara dewan direksi dan karyawan, mengimplementasikan kebijakan dan strategi yang ditetapkan, dan mengkoordinasikan dan mengawasi pekerjaan-pekerjaan karyawan. Next, selanjutnya ada kepala divisi atau departemen, yaitu individu yang bertanggung jawab atas operasional harian dalam divisi atau departemen tertentu. Tugas dan fungsinya itu mencapai tujuan yang ditetapkan oleh manajemen tingkat atas, mengkoordinasikan pekerjaan dengan divisi lain, dan memastikan penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien. Nah, selanjutnya di sini ada tingkatan dalam struktur organisasi. Nah, yang pertama ada top level atau manajemen tingkat tinggi yang terdiri atas eksekutif senior yang menetapkan visi dan strategi jangka panjang. Kemudian ada middle level atau manajemen menengah yang yaitu manajer yang mengimplementasikan kebijakan dan mengawasi kinerja karyawan. Kemudian yang ketiga ada lower management atau manajemen rendah yaitu supervisor dan pemimpin tim yang mengelola pekerjaan harian karyawan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada topik kebutuhan dan penggunaan informasi dalam organisasi. Nah, kebutuhan informasi itu sangat penting bagi organisasi untuk mendukung keputusan dan operasional sehari-hari. Informasi yang dibutuhkan juga dipengaruhi oleh tujuan, lingkungan, dan kebutuhan para pengguna. Informasi yang tersedia memberikan manfaat dalam efisiensi, pengambilan keputusan, dan kompetitif. Next. Nah, di sini ada beberapa kebutuhan informasi per departemen. Nah, yang pertama ada Departemen Keuangan, di mana dia membutuhkan laporan keuangan seperti neraca, rugi laba, dan arus kas, analisis biaya, dan anggaran. Nah, informasi ini dapat didapatkan dari Departemen Akuntansi atau dari sistem ERP. Kemudian, informasi yang didapatkan itu dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan, perencanaan investasi, dan pengelolaan risiko keuangan. Selanjutnya, ada Departemen Pemasaran. Informasi yang dibutuhkan dari Departemen Pemasaran itu yang pertama ada data pasar, penelitian konsumen, dan tren penjualan. Kemudian sumber informasinya itu bisa didapatkan dari survei, analisis kompetitor, dan dari media sosial. Nah, informasi yang didapatkan ini digunakan untuk merancang kampanye pemasaran, identifikasi segmen pasar baru, dan optimasi strategi produk dan harga. Nah, selanjutnya ada Departemen Produksi. Nah, informasi yang diperlukan oleh Departemen Produksi meliputi data produksi, inventaris, dan kualitas produk. Kemudian, informasi ini dapat didapatkan dari sistem manufaktur dan kontrol kualitas. Nah, informasi yang didapatkan digunakan untuk identifikasi masalah dalam proses produksi, pengurangan biaya produksi, dan peningkatan kualitas produk. Next, di sini ada Departemen Sumber Daya Manusia. Nah, informasi yang diperlukan seperti data karyawan, evaluasi kinerja, dan pelatihan. Sumber informasinya dari sistem HRIS dan survei karyawan. Nah, informasi yang didapatkan digunakan untuk keperluan rekrutmen, pelatihan, dan evaluasi karyawan. Next. Di sini terakhir ada Departemen IT. Nah, informasi yang diperlukan itu keamanan data, infrastruktur TI, dan dukungan teknis. Nah, sumber informasi ini didapatkan dari sistem monitoring dan laporan keamanan. Nah, informasi yang didapatkan digunakan untuk memastikan sistem TI berfungsi dengan baik, pengelolaan risiko keamanan, dan dukungan teknis kepada karyawan. Oke, di sini kita masuk, kemudian kita masuk pada pembahasan sistem informasi berbasis komputer, bagian konsep dan implementasi. Nah, sistem informasi berbasis komputer biasa juga disebut dengan Computer Based Information System atau CBIS. Nah, Computer Based Information System itu merupakan sistem yang menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan mendistribusikan data serta informasi.
CBIS membantu organisasi dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengelolaan operasi sehari-hari dengan cara yang lebih efisien dan efektif. Next. Nah, di sini ada cara kerja CBIS. Yang pertama itu input data, di mana kita mengumpulkan data seperti data angka, penjualan, informasi pelanggan, atau data operasional. Nah, yang kemudian yang kedua itu kita akan mengolah data yang sudah diinputkan, di mana diproses menggunakan perangkat lunak untuk menghasilkan informasi yang relevan. Metode pengolahannya itu ada perhitungan, analisis statistik, pemodelan data, dan hasilnya itu dipresentasikan dalam bentuk ringkasan, tabel, atau grafik. Next. Yang ketiga, penyimpanan. Nah, informasi yang sudah diolah kemudian disimpan dalam database menggunakan DBMS. Kemudian yang keempat itu output informasi. Nah, penyajian informasi dalam berbagai format seperti laporan, dashboard, atau grafik. Nah, informasi yang digunakan untuk merumuskan strategi analisis lebih lanjut atau pelaporan. Nah, selanjutnya yang terakhir ada umpan balik. Nah, pengumpulan umpan balik dari pengguna tentang kegunaan, keakuratan, dan relevansi data. Umpan balik digunakan untuk perbaikan sistem dan penyesuaian proses, dan membantu CBIS berkembang dan memenuhi kebutuhan pengguna dengan lebih baik. Nah, langkah-langkah yang sudah saya sebutkan ini memastikan bahwa data yang diinput valid, diproses dengan efisien, disimpan dengan aman, dan disajikan dengan jelas, serta diperbaiki berdasarkan umpan balik. Nah, di sini ada beberapa contoh aplikasi CBIS. Dapat kita lihat pada layar, itu sistem informasi akuntansi, sistem pendukung keputusan, dan sistem informasi kantor. Nah, selanjutnya kita masuk pada topik infrastruktur dan arsitektur TI dan SI. Nah, infrastruktur TI dan SI ini merupakan kumpulan sumber daya teknologi yang mendukung operasi dan pengelolaan sistem informasi dalam organisasi. Di sini ada dua komponen utama. Yang pertama itu perangkat keras yang meliputi komputer, laptop, server, jaringan, printer, dan lain-lain. Dan kemudian ada perangkat lunak, sistem operasi, aplikasi, program, dan lain-lain yang mengelola dan memberikan fungsionalitas pada hardware. Nah, kemudian di sini ada komponen di bawah perangkat keras dan perangkat lunak. Yang pertama itu ada jaringan yang menghubungkan perangkat keras dan perangkat lunak yang meliputi router, switch, modem, protokol jaringan, dan firewall. Kemudian ada data center dan penyimpanan, itu tempat penyimpanan data perusahaan seperti SSD, HDD, SAN yang mengelola dan menyimpan data perusahaan. Kemudian keamanan atau security, itu perlindungan terhadap ancaman dan serangan yang mempertahankan keamanan infrastruktur dan data. Nah, di sini kemudian ada arsitektur TI, SI. Yaitu kerangka yang mendefinisikan komponen dalam sistem informasi dan mencakup desain dan integrasi teknologi informasi. Yang pertama ada enterprise arsitektur atau EA, mencakup semua aplikasi dan sistem TI perusahaan, fokus pada integrasi TI dengan tujuan bisnis perusahaan. Yang kedua, Solution Architecture atau SA, itu deskripsi fungsionalitas yang diperlukan untuk tujuan bisnis, berlaku untuk suatu proyek atau rilis proyek. Dan kemudian yang ketiga ada teknologi arsitektur, yaitu deskripsi komponen teknologi yang mendukung tujuan bisnis, fokus pada perangkat lunak dan perangkat keras. Nah, selanjutnya kita masuk pada bab submateri yang keempat, yaitu pengantar data, informasi, dan sistem basis data. Nah, di sini ada beberapa materi yang akan kita bahas. Kita langsung saja masuk pada materi yang pertama, yaitu pentingnya data dan informasi. Nah, data merupakan fakta mentah atau angka yang belum memiliki makna. Contohnya, daftar hadir mahasiswa, skor kepuasan pelanggan. Nah, kemudian informasi merupakan hasil pengolahan data yang telah diorganisir dan dianalisis. Contohnya itu laporan kepuasan pelanggan. Nah, data dan informasi ini sangat penting karena dapat digunakan untuk sebagai dasar pengambilan keputusan,
pengukuran dan evaluasi, pengembangan dan inovasi, komunikasi dan koordinasi, dan pengembangan strategi dan perencanaan. Kemudian di sini kita ada sumber data dan pengumpulan data. Nah, di sini ada dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Nah, data primer ini merupakan data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti untuk tujuan penelitian tertentu. Keunggulannya itu lebih akurat dan relevan. Nah, sumbernya itu dari survei dan kuesioner, wawancara, observasi, eksperimen, dan fokus grup. Nah, kemudian ada data sekunder, itu data yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh pihak lain. Keunggulannya lebih murah dan cepat untuk diakses. Sumber datanya itu dari dokumen review, data, dan basis data online, dan meta analisis. Selanjutnya, yang ketiga, kita masuk pada keuntungan pendekatan database. Nah, database itu merupakan sekumpulan data yang terorganisir dan dapat diakses secara elektronik melalui sistem komputer. Database memungkinkan pengelolaan data yang efisien dan efektif, serta mendukung pengambilan keputusan bisnis yang tepat. Nah, keuntungan menggunakan database itu dapat mengurangi redundansi data, integritas data terjaga, keamanan dan perlindungan data, akses cepat dan efisien, dan analisis data dan pengambilan keputusan. Nah, contoh penggunaan database dalam bisnis seperti manajemen pelanggan, manajemen inventaris, manajemen keuangan, dan manajemen sumber daya manusia. Next. Kemudian yang kita masuk pada topik yang keempat, yaitu proses data warehouse dan pendukung pengambilan keputusan. Yang pertama itu ada data warehouse, yaitu sistem penyimpanan data terpusat dari berbagai sumber dalam organisasi. Data warehouse didesain untuk mendukung analisis dan pengambilan keputusan bisnis. Nah, manfaatnya itu dapat kita lihat pada layar, menggabungkan data dari berbagai sumber, menganalisis tren dan mengidentifikasi peluang, meningkatkan efisiensi dan pertumbuhan bisnis. Nah, proses data warehouse dapat kita lihat pada layar. Yang pertama itu data extraction, data cleaning, data transformation, data loading, data indexing, dan data maintenance. Next. Nah, kemudian di sini ada pendukung pengambilan keputusan. Nah, yang pertama ada Business Intelligence atau BI. Toolsnya itu alat seperti Tableau, Tableau, dan Power BI untuk menganalisis data. Yang kedua ada data mining yang mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan dalam data. Yang ketiga ada Online Analytical Processing yang mengorganisir data ke dalam kubus untuk analisis cepat. Dan ada data marts, sistem kecil yang berisi subset data untuk departemen dan atau suatu kelompok tertentu. Nah, yang kelima kita masuk pada konsep pengetahuan. Nah, pengetahuan itu merupakan hasil dari proses belajar dan hasil dari pengalaman kita. Nah, di sini ada beberapa peran pengetahuan dalam bisnis. Yang pertama itu untuk pengambilan keputusan, yang kedua inovasi dalam pengembangan produk, yang ketiga efisiensi dan produktivitas, yang keempat ada pengembangan karyawan, dan yang kelima ada pengelolaan risiko. Oke, next kita masuk pada submateri yang kelima, yaitu manajemen proses bisnis dan penerapan teknologi informasi dalam organisasi. Sini dapat kita lihat materi-materi yang akan kita bahas. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu proses bisnis. Nah, proses bisnis merupakan kumpulan aktivitas terstruktur yang saling berkaitan untuk menyelesaikan masalah dan menghasilkan produk atau layanan. Nah, karakteristiknya itu yang pertama ada definitif, termasuk batasan, masukan, dan output yang jelas. Kemudian ada berurutan, kegiatannya itu berkesinambungan sesuai waktu dan ruang. Pelanggannya itu yaitu orang yang menerima hasil proses bisnis. Yang keempat ada nilai tambah, yaitu transformasi memberikan nilai kepada penerima. Yang kelima ada keterkaitan, ya prosesnya saling berkaitan, dan fungsi silang, yaitu fungsi yang saling mendukung. Nah, dan kita masuk pada manfaat proses bisnis. Yang pertama ada efisiensi dan efektivitas, yang kedua ada pengurangan biaya, dan yang ketiga ada peningkatan kualitas. Nah, kita dapat lihat em, definisinya di layar, teman-teman. Okay, next.
Selanjutnya kita masuk pada sistem pendukung dalam proses bisnis. Di sini ada dua sistem pendukung dalam proses bisnis yang saya paparkan. Yang pertama ada sistem informasi manajemen dan yang kedua ada sistem pendukung keputusan atau SPK. Nah, sistem informasi manajemen mendukung kegiatan manajerial melalui pengolahan data menjadi informasi pengguna. Manfaatnya itu membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik, peningkatan komunikasi, analisis data mendalam, pengelolaan sumber daya layanan yang lebih baik, dan peningkatan layanan pelanggan, keamanan data, dan pemantauan kinerja. Kemudian, yang kedua itu sistem pendukung keputusan, membantu pengambilan keputusan bisnis dan organisasi, di mana karakteristiknya itu menangani masalah yang tidak terstruktur, mendukung berbagai kegiatan tingkatan manajer, fleksibilitas, interaktif, penggabungan model, dan teknik analitik, mengakses berbagai sumber data. Selanjutnya kita masuk pada topik yang ketiga, yaitu nilai sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP. Nah, sistem informasi manajemen mengintegrasikan berbagai aspek operasional bisnis. Nah, fungsi dan manfaat dari ERP bisa kita lihat bersama, yaitu integrasi data yang lebih baik, otomatisasi proses bisnis, meningkatkan produktivitas, mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat, efisiensi dalam manajemen keuangan, meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, komponen utama dalam ERP meliputi model keuangan, manufaktur, sumber daya manusia, penjualan dan pemasaran, dan rantai pasokan. Selanjutnya kita masuk pada topik yang keempat, yaitu manajemen proses bisnis dan rekayasa ulang proses bisnis atau BPR. Nah, manajemen proses bisnis itu merupakan pendekatan strategis untuk mengelola dan mengoptimalkan proses bisnis. Nah, proses bisnis ini fokus pada perbaikan bertahap dan pengoptimalan proses yang ada. Kemudian ada rekayasa ulang proses bisnis atau BPR, yaitu pendekatan manajerial untuk merancang ulang proses bisnis secara fundamental. Dia fokus pada dia fokus pada perubahan dramatis dalam kinerja, biaya, dan kualitas. Yang ketiga, implementasinya melibatkan perubahan budaya dalam organisasi. Nah, selanjutnya kita masuk pada topik yang kelima, yaitu teknologi informasi dan keunggulan kompetitif. Nah, di sini ada empat yang saya paparkan. Yang pertama, otomatisasi proses bisnis, yaitu mengurangi waktu dan biaya operasional dan meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Yang kedua, keunggulan operasional, yang mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mengurangi biaya dan meningkatkan profitabilitas. Kemudian yang ketiga, pengambilan keputusan berbasis data, menganalisis data secara real time untuk keputusan yang lebih baik. Kemudian yang keempat, keamanan dan manajemen risiko, melindungi informasi sensitif, dan menjaga kepercayaan pelanggan. Wah, tidak terasa ternyata kita sudah berada di akhir pembahasan. Jadi di sini ada kesimpulan di mana sistem informasi memainkan peran krusial dalam mendukung operasional, pengambilan keputusan, dan keunggulan kompetitif dalam organisasi modern. Dalam era digital saat ini, tentunya pemahaman tentang komponen sistem informasi, infrastruktur TI, serta pentingnya data dan informasi menjadi fondasi utama bagi transformasi bisnis. Dengan pemanfaatan teknologi informasi yang tepat, tentunya organisasi dapat meningkatkan efisiensi, merespons dinamika pasar secara adaptif, dan mendorong inovasi berkelanjutan. Oleh karena itu, penguasaan konsep dasar sistem informasi menjadi langkah awal yang strategis untuk menghadapi tantangan bisnis global yang akan terus berkembang. Nah, sekian apa yang boleh saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan boleh bermanfaat untuk teman-teman semua dan tentunya kepada saya juga untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita bersama-sama. Demikian apa yang saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Sampai jumpa.